Halo, kembali lagi di channel LOA. Nah, kali ini kita akan bahas materi tentang matematika, yakni pengenalan satuan waktu dan satuan panjang. Nah, sekali lagi materinya adalah tentang pengenalan satuan waktu dan satuan panjang untuk SD atau MI ya. Nah, kita langsung saja ya. Jadi, pengenalan satuan waktu dan satuan panjang ini adalah pengenalan dasar ya teman-teman ya. Belum yang setingkat dengan SD kelas 4 atau 5. Nah, ini adalah untuk SD atau MI kelas 1 ya. Kelas 1 atau mungkin kelas 2 ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja. Di sini ada pengenalan satuan waktu dan panjang. Nah, ini yang pertama ada satuan waktu. Yang kedua ada pengenalan panjang ya. Kemudian ada penyelesaian masalah, soal, dan cerita. Maksudnya gimana nih? Maksudnya, nanti kita akan membahas yang pertama adalah pengenalan satuan waktu ya. Kemudian yang kedua adalah membahas pengenalan satuan panjang. Dan yang ketiga, nanti kita akan menyelesaikan soal cerita ya. Oke. Nah, satuan waktu itu seperti apa sih contohnya? Nah, satuan waktu itu contoh seperti pagi, kemudian ada siang, ada malam, jam, hari, gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau pengenalan panjang di sini nanti teman-teman akan belajar pengenalan panjang satuan tak baku ya. Nah, satuan tak baku ya. Kemudian untuk penyelesaian masalahnya nanti kita di akhir ya, di akhir. Nah, sekarang coba teman-teman. Di sini kita akan belajar tentang pengenalan satuan waktu ya. Yang pertama kita akan belajar tentang pengenalan satuan waktu ya. Oke. Nah, di sini ya contohnya satuan waktu itu ada pagi hari ya kan. Ada pagi hari, kemudian ada apa lagi teman-teman? Ada siang ya kan. Ada siang hari, benar. Habis siang kemudian apa teman-teman? Iya, ada malam hari. Kemudian kalau berhubungan dengan waktu lagi itu apa lagi sih? Selain pagi, siang, malam gitu? Iya, benar. Jam ya, jam. Nah, itu kan berhubungan dengan waktu. Kemudian apa lagi? Iya, kayak yang hari gitu ya, hari, bulan, tahun, sebenarnya itu adalah bagian dari satuan waktu. Tapi yang akan kita pelajari adalah satuan waktu, yakni ada pagi, siang, malam, jam, dan hari ya teman-teman ya. Nah, di sini yang kedua kita akan belajar tentang pengenalan panjang ya, atau pengenalan satuan panjang ya. Nah, satuan panjang itu yang akan kita pelajari itu adalah satuan panjang tak baku ya. Sekali lagi satuan panjang tak baku ya. Nah, contohnya ini nih. Nah, di sini ada depa ya. Depa itu dari ini ya, ujung tangan kiri sampai ujung tangan kanan yang direntangkan, namanya adalah depa ya. Coba teman-teman rentangkan tangan ya. Oke, nah itu namanya depa. Kemudian ini jengkal ya. Jengkal itu dari ujung kelingking ya, jari kelingking sampai ujung jari jempol ya kan. Nah, itu adalah jengkal ya. Kemudian ada hasta ya. Hasta itu dari siku sampai dengan ujung jari yang paling panjang tuh ya. Itu adalah hasta ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya ada satuan tak baku di sini langkah. Nah, teman-teman bisa menghitung sesuatu itu dengan satuan tak baku ya, yaitu ada depa, jengkal, hasta, langkah. Dan mungkin yang terakhir ini mungkin sering juga digunakan, tapi kalau untuk anak-anak kemungkinan tidak digunakan ya teman-teman ya, yaitu tali ya. Jarang sekali teman-teman menggunakan tali kan. Biasanya belajar dasar itu adalah menggunakan depa, jengkal, hasta, dan langkah ya. Oke, di sini ada kegiatan di pagi, siang, dan malam. Nah, jadi berhubungan dengan waktu itu erat sekali dengan kegiatan ya, kegiatan yang sering dilakukan di waktu-waktu tertentu, yaitu di pagi, siang, malam kayak gitu. Nah, untuk pengenalan waktu ya kegiatan kira-kira apa sih yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan ketika pagi, siang, malam. Nah, apa sih kira-kira coba? Kalau pagi hari, kira-kira kegiatan yang paling umum dilakukan itu apa sih?
Iya, bangun ya, bangun tidur ya, bisa. Jadi kegiatannya adalah bangun bangun tidur. Nah, kemudian apa lagi coba? Yang umum, iya sarapan pagi ya, sarapan pagi. Nah, itu kan termasuk kegiatan yang dilakukan di pagi hari ya kan. Oke, kemudian kalau kegiatan yang dilakukan di siang hari, coba apa? Iya, belajar bisa ya. Jadi belajar itu kan umumnya dilakukan di siang hari di sekolah gitu ya teman-teman ya. Nah, itu adalah kegiatannya di siang hari itu adalah belajar. Kemudian ada bermain ya. Bermain itu juga dilakukan sewaktu siang ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kegiatan di malam hari apa dong kira-kira? Iya, bener. Ya, nonton TV bisa. Tadi ada yang jawab tidur bisa. Nah, jadi kegiatannya adalah bisa nonton TV. Nah, itu kalau malam hari ya. Kalau malam hari itu ada nonton TV, kemudian ada tidur. Nah, paling umum adalah tidur ya yang dilakukan. Nah, sebenarnya kegiatan yang berhubungan dengan waktu pagi, siang, malam itu masih banyak ya teman-teman ya. Nah, di sini dicontohkan hanya 2 contoh saja ya kegiatannya. Nah, misalnya pagi kan bisa ditambah lagi, misalnya apa? Mungkin olahraga. Nah, bisa ya. Dan kalau siang hari selain belajar dan bermain, kira-kira apa? Nah, nanti teman-teman akan ada soal, teman-teman nanti kerjakan ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke pengenalan satuan panjang yang tak baku ya. Nah, satuan panjang tak baku ini ya, ini bisa kita lakukan dengan kegiatan ya. Maksudnya gimana? Maksudnya dari satuan tak baku ini bisa dilakukan untuk diterapkan ke dalam suatu kegiatan ya. Contohnya ini nih. Nah, mengukur meja dengan jengkal tangan ya. Nah, tadi kan ini ya teman-teman ya. Nah, mengukur meja dengan jengkal tangan. Satuan tak bakunya adalah jengkal ya kan. Satuan tak bakunya adalah jengkal ya. Nah, kemudian kegiatannya apa? Nah, kegiatannya adalah mengukur meja. Berarti mengukur meja dengan jengkal tangan. Nah, itu nanti bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Ya, coba nanti teman-teman hitung. Misalnya teman-teman menghitung jengkal meja tamu misalnya. Nah, itu ada berapa jengkal atau meja belajar teman-teman. Nah, itu ada berapa jengkal tangan teman-teman ya, dan teman-teman hitung. Nah, coba nanti di komen di bawah ada berapa jengkal kayak gitu. Nah, lanjut. Di sini ada mengukur papan tulis dengan hasta ya. Mengukur papan tulis dengan hasta. Nah, ini adalah satuan tak bakunya adalah hasta ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada seorang siswa yang mengukur apa nih? Papan tulis ya, papan tulis dengan satuan tak baku hasta. Nah, biasanya nanti teman-teman bisa mengukur papan tulis juga di sekolah. Nah, kira-kira berapa sih panjang dari papan tulisnya kalau kita ukur dengan hasta ya. Kalau hasta kan seperti ini ya. Nah, boleh juga teman-teman bisa mengukur papan tulis dengan satuan tak baku, yaitu depa ya. Depa itu yang tangannya dipentangkan. Nah, misalnya seperti itu. Boleh, pasti kan berbeda ya. Kalau misal kita mengukur papan tulis menggunakan depa, nah biasanya akan angkanya akan lebih kecil ya. Tapi kalau kita menggunakan hasta, angkanya akan lebih banyak ya. Misalnya kalau depa itu ada 8, biasanya hastanya nanti sekitar ada 4 ya. Ada 4 hasta, lebih sedikit atau gimana seperti itu. Tergantung ukuran dari papan tulisnya ya. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk satuan tak baku langkah kegiatannya bisa teman-teman ini ya, apa namanya? Praktikan, yaitu kegiatan untuk satuan tak baku langkah. Teman-teman bisa mengukur misalnya panjang atau lebar dari suatu ruangan ya menggunakan langkah. Nah, itu juga bisa tuh. Nah, kemudian kalau yang depan tadi udah ya udah dicontohkan, yaitu bisa mengukur papan tulis atau mungkin teman-teman bisa mengukur panjang dinding atau lebar dinding di kamar atau ada berapa depan kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini ada latihan nih buat teman-teman ya. Ayo latih. Nah, yang pertama nih, tuliskan 2 kegiatan yang dilakukan pada pagi dan siang hari. Nah, maksudnya ini berhubungan dengan waktu ya teman-teman ya. Teman-teman diminta untuk menuliskan ini ya, 2 kegiatan
ya, yang dilakukan pada pagi ya. Berarti apa? Selain dari contoh tadi ya, selain dari bangun tidur dan sarapan, kira-kira kalau pagi hari itu apa? Teman-teman tulis pagi, misalnya apa? 2 kegiatan. Kemudian siang hari ya. Siang hari coba teman-teman nanti cari kegiatan pada siang hari. Kira-kira apa kecuali belajar dan bermain? Kira-kira apa sih kegiatan yang bisa dilakukan di siang hari? 2 kegiatan saja nanti teman-teman tuliskan di buku teman-teman ya. Atau nanti teman-teman boleh komen di bawah, oke? Nah lanjut nih, ada nomor 2. Coba teman-teman berlatih mengukur benda dengan satuan tak baku, jengkal, hasta, depa, dan langkah. Nah, masing-masing satu benda. Nah, nanti teman-teman diminta untuk ya berlatih mengukur benda dengan satuan tak baku. Yang pertama jengkal. Nanti teman-teman silahkan memilih yang namanya benda, satu benda, kemudian diukur dengan jengkal tangan teman-teman ya. Ada berapa jengkal ya. Misalnya kursi ya, teman-teman hitung ada berapa. Misalnya ada 4 jengkal tangan, berarti panjang kursi adalah 4 jengkal tangan, seperti itu. Kemudian hasta. Nah, teman-teman boleh mengukur papan tulis ya, boleh ya, atau mengukur panjang dinding atau panjang pintu boleh ya. Satu benda, masing-masing satu benda ya. Kemudian depa, apa coba nanti. Coba ini kalau teman-teman bisa mengukur seperti contoh yang tadi, teman-teman bisa mengukur mungkin benda-benda yang ada di rumah atau benda-benda yang ada di sekitar teman-teman ya. Misalnya sekitarnya ada almari. Nah, almari itu teman-teman mau ukur pakai apa? Misalnya jengkal boleh, hasta boleh, depa boleh, langkah juga boleh ya. Oke, seperti itu teman-teman. Sekali lagi masing-masing satu benda ya. Nah, lanjut lagi ya. Nah, di sini ada soal penyelesaian masalah, yaitu tentang soal cerita dari pengenalan satuan waktu dan satuan panjang yang tak baku